maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Sederalun, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan pada zaman kolonialisme selama lebih kurang 250 tahun. Rutte menyebut perbudakan pada masa lalu itu konsekuensinya masih berlanjut hingga hari ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf itu ia sampaikan pada Senin 19 Desember 2022 lalu. Rutte hanya bisa mengakui dan mengutuk praktik perbudakan yang terjadi pada masa itu. Dalam pernyataan tersebut, Rutte mengatasnamakan negara Belanda. Dia menyampaikannya dalam sebuah pidato yang disiarkan di seluruh negeri dari kantor Arsip Nasional, National Archive atau NA. Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Eropa itu, termasuk Suriname dan pulau-pulau seperti Curaçao dan Aruba di Karibia dan Indonesia. Lanjut Rutte bahwa tidak seorang pun yang hidup hingga hari ini menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan. Namun negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa yang telah dilakukan terhadap mereka yang diperbudak beserta keturunannya. Permintaan maaf ini merupakan respon Rutte terhadap sebuah panel penasihat nasional pada tahun 2020. Forum itu dibentuk usai pembunuhan pria kulit hitam George Floyd oleh kepolisian Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memunculkan gerakan anti-diskriminasi besar di seluruh dunia. Dalam panel terkait partisipasi Belanda dalam perbudakan disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pihaknya lantas merekomendasikan agar pemerintah memberikan permintaan maaf dan reparasi pada tahun 2021. Rutte mengatakan pemerintahnya menerima kesimpulan panel tersebut termasuk bahwa perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kendati demikian, sebagai substitusi reparasi, Belanda justru menyiapkan dana pendidikan sebesar 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah. Rutte mengakui proses menjelang pengumuman ini belum tertangani dengan baik. Dia mengatakan pemerintah akan mengirimkan sejumlah perwakilannya langsung ke Suriname. Well, first of all, my sincere compliments, respect for all the energy, the resilience with which you organized the G20, and the fact that we were able to come to